Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani bi'imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. Masih seputar menggunakan atau memakai imamah. Kata Rasulullah, raq'atani bi'imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Jabir. Kata Rasulullah, salatun utawi salat rakaatani ta'i rong rakaat, salat 2 rakaat. Bi imamatin kelawan nganggo imamah. Khairun iku luwih bagus min sab'ina katimbang 70 apane rakaatan rakaate bila imamatin kelawan tanpa imamah. Kata Rasulullah, salat 2 rakaat dengan menggunakan imamah, memakai imamah itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 70 rakaat tanpa menggunakan imamah. Jadi sholat 2 rakaat saja dengan memakai imamah itu lebih bagus, lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa menggunakan imamah, tanpa memakai imamah. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan tentang masalah ini, kenapa kok lebih utama itu sholat menggunakan imamah dibanding dengan sholat tidak menggunakan imamah. Kata beliau, karena sholat ini kan seharusnya kita ini dalam sholat itu berada di hadratul malik. Waddukhul ila hadratil malik bi ghairi tahammulin bi ghairi tajammulin khilaful adab. Nah, kata Imam Munawi, kita ini kalau sholat, hakikatnya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, kalau seorang hamba itu sholat, berarti dia itu dengan Allah sedang berhadap-hadapan. Kalau sedang berhadap-hadapan, itu sebaiknya dan seharusnya harus dengan berpakaian yang baik, berpakaian yang bagus, berhias diri. Ya. Kalau tidak berhias, itu berarti khilaful adab, tidak sesuai dengan aturan tata krama atau adabnya. Istilahnya kalau kita berhadapan dengan, siapalah kita ini berhadapan dengan orang yang kita agungkan, yang orang kita muliakan, mesti kita akan memakai sesuatu yang layak buat kita berhias dengan seindah mungkin, sebagus mungkin. Lah kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang memiliki kita semuanya. Maka kita hendaknya berhias atau memakai pakaian yang layak. Ini kata Imam Al-Munawi. Jadi kalau kita sholat ini kan kata Rasulullah, kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Maka kalau sedang berhadapan dengan Allah langsung,
ya hendaknya lah, etikanya, adabnya kita bitajammul. Artinya tajamul itu kita maca, berhias, pakai sesuatu yang paling bagus, yang paling indah, itu yang kita pakai. Ini adabnya ya, adabnya, bukan berarti tidak boleh atau haram atau enggak, ini hanya adabnya. Makanya ketika sholat itu dengan berhias, dengan pakaian yang bagus, dengan pakai imamah, itu merupakan adab, maka lebih baik dibanding dengan sholat 2 rakaat tidak tajamul. Ini kata Imam Nawawi. Makanya kalau sholat kata Rasulullah, rakaatani bi imamah khairun min sab'ina sholatan bila imamah. Jadi, lebih baik sholat pakai imamah ini karena berhubungan dengan tajamul, kita berhias diri, kita memakai sesuatu yang paling hebat, paling indah, paling ini, yang paling bagus lah, kita berhias. Maka itu termasuk adab. Makanya kita harus dijaga kalau kita sholat pakai pakaian yang layak, yang bagus lah, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu sekedar apa namanya, sebagai adab ya, adabnya kita ini ketika sholat. Jangan sholat pakaiannya yang tidak bagus misalnya. Ini adabnya. Tapi kalau masalah sah dan ininya ya tetap sah. Yang penting tutup aurat. Yang penting memenuhi syarat sholat, memenuhi rukun-rukun sholat, yaitu sah. Tapi kalau selain itu, kalau masalah pakaian itu hanya sekedar masalah adab, masalah akhlak. Kan kita ada 3 akhlak, akhlak ma'allah atau adab ma'allah, adab bersama Allah, adab bersama Nabi, adab bersama guru dan orang tua, dan adab kepada sesama. Ini ada 4 aturan atau adab yang harus kita praktekkan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Maka ini salah satu adab dengan Allah, yaitu ketika kita sholat, yaitu dengan pakai pakaian yang bagus, yang layak. Makanya ini hubungannya ini, sholat dengan imamah itu lebih bagus, lebih baik dibanding dengan sholat tidak memakai imamah. Bandingannya 2 rakaat dengan 70 rakaat bandingannya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammam. Nah, ini kalau kemarin kan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Nah, sekarang kebalikannya. Kata Rasulullah, ta'ammamu imamahanu sira kabeh. Fa inna syaitana krana temen sayatina mongko krana temen sedune setan, krana temen sedune pira-pira setan, la ta'ammamu iku ora imamahan sapa setan. Jadi kalau setan itu enggak imamah, kamu berimamahan lah, pakailah imamah, karena setan tidak memakai imamah. Ini untuk membedakan antara setan dengan kita. Kemarin malaikat berimamah, setan tidak berimamah. Maka kita harus mengambil langkah atau mengambil apapun yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh setan. Karena setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata setan itu. Maka jangan sekali-kali kita ini menyerupai setan, baik dalam perilaku kita, ucapan kita, ini semuanya jangan sampai meniru setan, sesuai setan. Pakaian kita itu jangan sampai seperti pakaian setan. Makanya kita disuruh berimamah supaya tidak sama dengan setan, karena setan tidak punya imamah, tidak pakai imamah. Nah, tidak memakai imamah itu setan. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah agar memakai imamah, karena ini salah satu pembeda kita ini dengan setan. Supaya tidak sama dengan setan, kita memakai imamah. Tapi sekali lagi masalah imamah kemarin sudah dibahas tuntas sebelumnya. Kapan kita harus memakai imamah itu, karena zaman sekarang zaman fitnah, bukan berarti kita meninggalkan sunnah, tidak. Tetapi atau meninggalkan perintah Rasulullah, tidak. Tetapi kita harus juga
menyesuaikan bahwa pengamalan sunnah itu tidak secara mutlak dilakukan, karena perlu ada tata cara yang pas untuk mempraktekkan sunnah itu. Tidak semerta-merta kita kemudian mengamalkan sunnah berarti dengan keadaan bagaimanapun tidak, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya tidak menimbulkan kerancuan, tidak dianggap penipuan. Kemarin dijelaskan kalau orang bodoh nggak bisa apa-apa istilahnya, pakai imamah supaya dicium tangannya, supaya dihormati, supaya dapat duit dan lain-lain, kan penipuan namanya itu, maka nggak boleh. Maka walaupun itu sejatinya imamah itu sunnah, tapi harus bisa menempatkan diri, karena dalam ilmu fikih itu dibahas tuntas tentang masalah ini. Bahasanya kaitannya dengan muruah, ya, dengan yang lain-lain ada sendiri. Makanya perlu kita ada guru yang mendidik kita, memantau kita, mengarahkan kita apa yang akan dilakukan kita, atau yang sudah dilakukan kita itu benar apa tidak, untuk membenahi kita semuanya, membetulkan kita semua agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi. Kemarin ada cerita, sudah sering saya ceritakan, itu ada orang yang kelihatannya itu mengamalkan sunnah, tetapi ternyata tidak mengamalkan sunnah hanya karena nafsunya, supaya begini dianggap orang itu mengamalkan sunnah. Itu banyak sekali dianggap mengamalkan sunnah, tapi akhirnya menyalahkan yang lain. Zohirnya sunnah, tapi aslinya bukan sunnah. Jadi banyak sekali, makanya kita harus punya guru supaya bisa menyelaraskan dalam praktek kita mengamalkan sunnah. Soalnya kalau nggak begitu nanti rancu, jadi tidak sesuai dengan sunnah, meskinya itu sunnah tapi malah diamalkan jadinya tidak sunnah. Lalu itu banyak sekali. Makanya harus didasari niat yang baik, harus didasari pengetahuan yang baik, yang luas, yang memadai, dipadukan semua dalil-dalil yang ada, bukan hanya mengambil satu dalil kemudian menjadi paten istilahnya. Itu jangan seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal itu memang melakukan sesuatu yang berbeda-beda. Kadang Rasulullah itu menjelaskan seperti ini, imamah itu lebih bagus, ya. Tapi kadang menjelaskan ya bukan masalah imamah. Ya kemarin siwakan itu apa, sholat rokaatain bisiwak atau sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan biduni siwak. Itu kan ada hadis itu. Ya, ada masalah siwakan dan lain-lain, kemudian masalah imamah, kemudian masalah banyak sekali. Jadi kita harus padukan semuanya agar kita bisa mengamalkan sunnah sesuai dengan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sunnah, karena syariah itu syamil, tidak semuanya dipukul rata. Dan kadang Rasulullah menjelaskan tentang masalah amal ini yang paling utama, di sisi lain ini yang paling utama, ya karena melihat kondisi saat yang datang, orangnya nggak bisa apa-apa, hanya bisa sholat ya misalnya, ya berarti sholat yang paling utama dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau orang itu sedang masalah zakat, maka ya zakat itu yang paling utama, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini penjelasan Rasulullah, makanya kita perlu mengetahui ajaran dari Rasulullah secara syamil, tidak secara global saja, tidak mendalami bagaimana kriteria atau karakter hadis-hadis atau sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin sudah dijelaskan, dia mengulang saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikah fa arsiluha khalfa zuhurikum. Ini salah satu cara diantaranya adalah bagaimana kita memakai imamah. Kata Rasulullah, al-amaim utawi piro-piro imamah iku simal malaikati iku tetengere
atau yang menjadi pembeda piro-piro malaikat. Piro-piro malaikat. Jadi tetengere malaikat. Fa'arsilu mongko ngeculno sliramu ing al amaim. Khalfa zuhurikum ing burine ing dalam burine piro-piro geger ira kabeh. Kata Rasulullah, imamah itu adalah ciri-ciri daripada malaikat atau tanda-tanda malaikat. Ini diketahui, kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kok bisa malaikat itu pakai imamah? Ini kata Syekh Nawawi Banten. Ketika perang Badar, yang mana pasukan umat Islam, pasukannya Nabi dengan musuh orang-orang kafir tatkala itu tidak sebanding. Pasukan Rasulullah hanya 313 jumlahnya. Pasukan kafir di atas 1000. Ini ada Badar Kubro ini. Jadi perang Badar Kubro. Ketika perang Badar itu kan penentuan lah ibaratnya itu, penentuan. Kalau di perang Badar itu kalah ibaratnya, maka bisa diperkirakan oleh akal manusia itu Islam nggak bakal berkembang. Karena itu di awal-awal hijrah istilahnya. Awal-awal hijrah ya maksudnya kurun masih terbilang awal-awal hijrah lah di Madinah. Seandainya perang Badar itu kalah pasukan Rasulullah, Islam mungkin tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang. Ini makanya kemudian dalam perang Badar itu sampai Rasulullah munajat dengan begitunya, maksudnya dengan dalam sekali munajatnya Rasulullah dalam perang Badar yang sudah diceritakan banyak gitu. Tersebar bagaimana munajat Rasulullah di ketika perang Badar. Karena memang sangat genting kondisinya. Kalau sampai umat Islam waktu itu kalah, maka bisa dipastikan menurut akal ya, menurut perkiraan akal itu tidak bakal bisa berkembang. Makanya Rasulullah kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat yang begitu dahsyatnya. Tapi Allah kemudian menurunkan para malaikat. Menurunkan malaikat, pasukan dari malaikat untuk membantu orang Islam, umat Islam waktu itu di perang Badar. Sahabat-sahabat yang ikut perang di perang Badar itu dibantu oleh para malaikat tatkala itu. Nah, malaikat yang bisa disaksikan tatkala itu, sebagaimana dalam riwayat-riwayat banyak sekali, itu malaikat berpakaian putih-putih dan pakai imamah. Ketika berperang pakainya imamah. Dan imamahnya itu ada buntutnya, istilahnya ada buntutnya, ada ininya kelebihannya yang kemudian dilembrehkan ke belakang. Jadi lembrehnya ke belakang. Ini disaksikan oleh mereka-mereka, beliau-beliau yang hadir dalam perang Badar. Makanya Syekh Nawawi Banten ketika menjelaskan kenapa imamah ini simatul malaikah, itu diketahui ketika malaikat membantu umat Islam ketika perang Badar, kata Syekh Nawawi Banten. Maka orang bisa menyaksikan malaikat pasukan putih-putih yang pakai imamah itu adalah malaikat yang membantu para umat Islam waktu itu waktu perang Badar, sehingga umat Islam bisa menang di perang Badar. Padahal dengan pasukan yang tidak imbang. Kalau kita gambarkan itu pasukan umat Islam tatkala itu nggak punya apa-apa. Karena yang berangkat perang Badar itu orang-orang yang lemah waktu itu. Belum jaya, belum kaya, pokoknya belum punya apa-apa. Masih lemah sekali. Pasukannya sedikit, orangnya lemah, dengan senjata juga sangat terbatas. Apa adanya. Sedangkan kaum kafir waktu itu dengan pasukan yang banyak, senjatanya lengkap, orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi, sudah terlatih semuanya.
Menurut perkiraan akal nggak mungkin menang. Karena orang-orang lemah, nggak ada senjatanya, orangnya sedikit lagi, tinggal numpas saja. Tetapi kemudian dibantu oleh para malaikat yang turun di perang Badar, itu akhirnya menjadi menang, mengalahkan orang yang atau musuh yang begitu besar, musuh yang lengkap senjatanya, orangnya kuat-kuat, bisa memenangkan, mengalahkan mereka dengan dibantu para malaikat. Makanya Ashabul Badr, orang yang hadir di perang Badar itu memiliki keistimewaan sendiri. Beberapa ulama itu menjelaskan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi itu juga menjelaskan bagaimana keutamaan daripada sahabat-sahabat yang hadir pada perang Badar. Sampai-sampai kemudian ada sholawat namanya sholawat Badar. Karena memang secara sejarah, secara historis itu, bahwa orang-orang atau sahabat-sahabat yang hadir di dalam perang Badar itu bukan orang sembarangan memang. Orang tidak punya, ibaratnya ke sana itu sudah tinggal mau mati aja. Kenapa? Senjatanya nggak ada. Senjatanya lemah. Orangnya sedikit lemah-lemah, nggak kuat-kuat terlatih untuk perang, tidak. Kemudian dari segi apa saja, di bawah mereka jumlahnya sedikit. Sedangkan musuh yang begitu besar, kuat-kuat, senjatanya lengkap. Ini kalau orang imannya itu nggak kuat, nggak mungkin mau. Mesti langsung pergi. Kayak yang di salah satu orang munafik yang menggembosi perang Badar itu, nggak mau, malah mengejek perang Badar itu orang-orang nggak ada. Kamu apa kan di sana mau bunuh diri, katanya begitu, malah orang-orang munafik. Kamu mau hadir perang Badar, kamu mau bunuh diri. Jelas-jelas kamu itu nggak bisa apa-apa, orang lemah, bilang apa? Jumlahnya sedikit, sedangkan musuh yang dihadapi itu adalah orang yang kuat-kuat, jumlahnya banyak, senjatanya lengkap. Sama saja kamu ke sana bunuh diri, itu kan orang munafik. Makanya sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar ini sangat istimewa, memiliki keistimewaan. Jadi karena imannya yang sebegitu ini, kemudian mereka berperang bersama-sama dengan malaikat. Dan malaikat itu bisa disaksikan. Sampai Syekh Nawawi Banten itu menjelaskan bahwa malaikat yang ikut perang Badar itu dengan memakai imamah. Ada keliwirnya ditaruh ke belakang, itu banyak kelihatan gitu. Ini kata Syekh Nawawi Banten, jadi bisa diketahui. Nah, ketika para malaikat seperti itu, nah makanya ketika kita membaca sholawat Badar itu kan menjelaskan tentang, atau kita wasilah tawasul dengan sahabat-sahabat yang hadir di dalam perang Badar. Bi ahlil badri ya Allah, itu kan semuanya. Jadi itu berwasilah dengan Ashabul Badar atau orang-orang yang hadir di perang Badar. Nah, ini Rasulullah menjelaskan berimamahnya, mempakailah imamah. Ya, pakailah imamah. Karena setan itu tidak memakai imamah. Kalau malaikat memakai imamah. Kok bisa tahu? Ya itu ketika waktu perang Badar bisa disaksikan para malaikat itu memakai imamah. Nah, kalau pakai imamah itu ada kuncinya di bawah belakang. Itu yang ini. Tapi itu juga malaikat yang pakai seperti itu. Tapi kalau kita sampai ke kita mau pakai imamah yang begitu, mau pakai yang lain, itu tergantung pada nanti ada yang namanya talbis. Namanya talbis nih dalam Islam itu ada namanya talbis. Talbis itu artinya jadi kita mendapatkan ijazah atau kita diperintahkan atau kita mewariskan atau mewarisi dari guru-guru kita, dari guru itu ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu namanya talbis. Ya, talbis itu beda-beda, ada yang begini, ada yang begitu. Ya model kayak misalkan kayak torikoh, atau ya kayak sistem lah, atau kita model yang sana begini begini begini, yang sini modelnya begini, tapi tujuannya sama. Ya ada yang pakai ada kuncirnya, ada yang nggak pakai kuncirnya, itu sebagai kayak metode saja modelnya. Jadi bukan harus begini, tidak, sesuai dengan talbisnya. Talbisnya itu bagaimana. Tapi kalau kita misalkan ngasih ke orang yang begini, kamu yang begini, yang begini, beda-beda. Kita ngasih baju aja, kamu tak kasih baju yang begini, kamu yang tak kasih baju begini, kamu pakai yang begini, kamu yang pakai begini, itu namanya talbis. Beda. Jadi itu ada ijazahnya, Jadi pakai imamah itu ada ijazahnya, bukan sembarangan. Sampai nanti sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarangan. Jadi ada penuntunnya lah, ada ijazahnya, ada gurunya. Ini kata Rasulullah, pakailah imamah karena setan tidak pakai imamah. Kemudian kalau pakai imamah, malaikat itu apa? Kalau senang imamah, malaikat itu tanda-tandanya ada imamahnya. Pakai imamah itu bisa diketahui ketika perang Badar, kata Syekh Nawawi. Maka kalau pakai imamah, ada apa? Sisanya itu kuncirnya itu dilembrehkan ke belakang, ke punggung sini, ke punggung. Jadi kalau ada kuncirnya dilembrehkan ke belakang. Nah ini Wal ada lagi hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakhan qattu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah yabghatul wasakh wasy'as. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lubsal qamis. Wa kana yudliku izarahu wa yuhibbu lubsal hibarah. Saubun yamani min kutnin mukhattatin. Wa kana Hammad yalbasul qalansuha bi bayda wa yadul imamah wa yughrizuha min waraihi wa yursilu laha du'abatin baina katifaihi. Nah ini kata Sayyidah Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah SAW itu ada kotorannya, selalu rapi. Kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu selalu rapi, selalu bersih. Dan Rasulullah tidak suka atau benci dengan kotoran-kotoran itu. Tidak bersih. Rasulullah mencintai kebersihan. Jadi jangan sampai kotor-kotoran yang tidak rapi. Atau rambutnya awut-awutan, Rasulullah nggak suka. Rambutnya harus rapi, disisirin. Rasulullah disisirin rambutnya. Jadi penampilan Rasulullah itu selalu rapi, bersih dan rapi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lubsal qamis. Rasulullah itu suka memakai gamis. Beliau itu. Wa kana yudliku izarahu. Dan Rasulullah juga kalau pakai sarungnya itu juga ngelembreh. Misalnya izar itu kalau dulu itu pakaian yang dibawa, yang dipakai untuk bawahan. Ya kalau kita sekarang ya sarung lah. Jadi kalau sarung itu tidak dibuntel atau tidak dilipat-lipat, enggak. Ya, tapi sarungnya itu kalau sekarang ya sarung itu los gitu, jadi nggak dilipat-lipat bawahnya, jadi los gitu. Ya kalau seperti kita lah pakai sarung itu nggak dikelinting maksudnya. Wa yuhibbu lubsal hibarah. Ibarah itu pakaian yang dibuat dari Yaman.
Dahulu ada yang namanya hibarah, pakaian zaman Rasulullah ada hibarah. Itu adalah hibarah, pakaian produksi Yaman. Produksi Yaman dahulu. Memang dahulu kan mingkutnin mukhattatin itu ciri-cirinya adalah pakaian produksi Yaman, yaitu pakaian itu dibuat dari bulu, wool, dari wool, dari apa namanya, dari apa namanya, kapuk. Nah, kapuk kapas, katun, kalau misalnya kayak seperti itulah istilahnya, kayak hal seperti itu, kayak katun lah itu, garis-garis. Itu suka beliau memakai pakaian produksi Yaman dahulu. Memang Yaman dahulu terkenal dengan tekstilnya, pakaian-pakaian itu banyak yang dari Yaman itu. Itu suka Rasulullah memakai pakaian produksi Yaman. Wa kana Hammad yalbasu qulansuha bayda. Dan salah satu ininya juga Sayyidina Hammad itu pakai kopiah putih. Nah, jadi Rasulullah juga pakai kopiahnya putih. Pakai kopiah putih. Makanya banyak yang sekarang ada kopiah putih itu. Wa yudirul imamah wa yagrizwa min waraihi. Nah, Sayyidina Hammad itu juga, ini masih seputar yang disampaikan oleh ini Sayyidah Aisyah. Itu memakai imamah itu ditancapkan dari belakangnya dan ada kuncirnya lah ya, kuncir bahasa Indonesia ya, kuncir ditaruh ke belakang, dilembrehkan ke belakang. Itu namanya du'abah. Du'abah itu kalau bahasa Arabnya du'abah itu kuncir itu yang ke belakang itu. Nah ini, dan kalau ada kuncir, ini kuncir itu menurut riwayat yang paling sedikit itu 4 jari. Jadi kuncir ini segini, di sini misalnya ada kuncirnya, itu paling sedikit 4 jari. Misalnya kalau ada ini. Paling banyak 1 zira'. 1 zira' itu segini panjangnya tuh, segini. Ini paling panjang. Nah, paling panjang. Kalau paling pendek 4 jari. Paling panjang segini. Kuncirnya itu loh, kuncirnya panjangnya itu. Kuncirnya panjangnya segitu. Tapi yang paling banyak riwayat menyatakan bahwa kuncir itu 1 ini shibr, ini apa namanya, 1 jengkal ya, 1 jengkal ya, ini 1 segini nih, 1 jengkal itu shibr. Itu yang paling banyak menurut riwayat ini. Ini kayak ini masalah imamah, masalah toilasan, masalah qulansuha itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Toilasan, itu ada. Jadi memang imamah itu adalah sunnah dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan mengingkari, apalagi sampai nggak suka, jangan. Meskipun orangnya itu bagaimana misalnya, tetap kita, karena itu Rasulullah pernah menjelaskan bahwa pakai imamah itu bagus, pakai ini itu bagus. Ya, hati kita jangan sampai benci dengan orang yang pakai imamah, karena memang Rasulullah memerintahkan pakai imamah. Adapun dianya bagaimana itu ya urusan dia. Makanya kita tidak boleh sembarangan memakai imamah. Ini harus paham, karena ini yang zaman-zaman akhir ini ya terjadi beberapa fitnah ini, Masya Allah, menjadikan runyem, terjadi perpecahan di mana-mana. Kita harus bisa menetralisir semuanya muslim, semuanya umat Nabi Muhammad SAW harus bersatu, harus saling membantu. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada kebencian, saling membenci, itu jangan. Kita harus tetap bersatu, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Makanya ini harapan yang selalu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai kita dipecah belah, jangan sampai kita mau diadu domba, jangan.
Karena Rasulullah semuanya ini muslim, semuanya muslim. Mari kita sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama menjunjung tinggi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pandang bulu siapapun dia. Kalau dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka harus kita akui bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.